Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi akan menjadikan jeda internasional kali ini untuk mengevaluasi kesalahan pertahanan dan menjadikannya sebagai fokus utama latihan hingga kompetisi kembali dimulai. Menurut surat kabar Corriere dello Sport, Inzaghi masih memberikan waktu libur untuk skuadnya yang tidak membela tim nasional hingga Rabu sore. Setelah itu, latihan kembali dimulai dan berfokus dalam memperbaiki lini pertahanan. Beruntungnya bagi Simone Inzaghi, cukup banyak pemain belakang pada jeda internasional kali ini tidak dipanggil tim nasional mereka. Pemain seperti Francesco Acerbi, Jan Bisek, Benjamin Pavard, Yann Sommer, Thomas Palacios, Matteo Darmian, dan Carlos Augusto akan berlatih bersama Inzaghi. Seperti yang dicatat sumber ini, Inter sebenarnya telah menerima jumlah tembakan yang sama setelah 7 pertandingan Serie A seperti pada periode yang sama musim lalu, yaitu 71 tembakan ke arah gawang. Namun pada musim lalu hanya 18 dari tembakan tersebut yang tepat sasaran dengan 3 kebobolan. Sementara musim ini 30 tepat sasaran dengan 9 kebobolan. Banyak dari ini disebabkan oleh kesalahan sederhana. Dalam banyak pertandingan mereka di Serie A musim ini, Inter telah bertahan dengan baik untuk waktu yang lama. Kemudian selalu ada kesalahan individual ataupun kolektif di lini pertahanan yang memungkinkan kebobolan gol yang relatif mudah. Pelatih Inter sangat menyadari bahwa kesalahan-kesalahan ini tidak boleh terus berlanjut jika timnya ingin mempertahankan gelar Serie A. Oleh karena itu, sang pelatih menjadikan kesalahan-kesalahan tersebut sebagai fokus utama untuk diperbaiki dalam latihan selama jeda internasional. Gelandang Inter Milan Nicolo Barella telah pulih dari cedera yang dialaminya dan telah kembali berlatih untuk mencapai kebugaran penuh jelang laga melawan AS Roma setelah jeda internasional Oktober. Hal ini menurut Corriere dello Sport via FC Internews bahwa pemain internasional Italia itu kembali berlatih kemarin dan bakal tersedia saat menghadapi tim asuhan Ivan Juric pada 21 Oktober mendatang. Nicolo Barella mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan Derby della Madonnina bulan September lalu melawan AC Milan. Oleh karena itu, ia absen saat timnya meraih 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi sebelum jeda internasional bulan ini. Namun gelandang andalan Inzaghi itu sudah pulih dan bakal fit untuk persiapan ke Stadio Olimpico di pekan ke-8 Serie A melawan Roma. Memang benar, Barella tampaknya telah mengatasi masalah pergelangan kakinya dan mungkin akan kembali bugar dalam waktu dekat. Cedera juga memaksa mantan bintang Cagliari itu tak masuk skuad Italia asuhan Luciano Spalletti di jeda kedua musim ini. Inter Milan dikabarkan mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut mantan talenta AC Milan Daniel Maldini yang saat ini memperkuat AC Monza. Sebagaimana dilansir FC Internews bahwa Direktur Nerazzurri Piero Ausilio hadir di tribun penonton saat Monza menahan imbang Roma 1-1 pada minggu lalu untuk memantau aksi Warren Bondo, namun justru Daniel Maldini lah yang menarik perhatiannya. Maldini tampil cemerlang sejak hijrah ke Monza dari Milan. Gelandang serang berusia 22 tahun itu tampil mengesankan selama masa pinjamannya di Stadio Brianteo pada musim lalu.
dengan mengemas 4 gol dan 1 assist dari 18 penampilan di Serie A. Oleh karena itu, Monza memutuskan untuk mempermanenkannya di musim panas tahun ini. Penampilannya yang luar biasa di Lombardi membuatnya mendapat panggilan perdananya ke timnas Italia. Luciano Spalletti telah memasukkan playmaker berbakat ini ke dalam skuad Italia untuk pertandingan UEFA Nations League di Jeddah Internasional Oktober melawan Israel dan Belgia. Maldini pun kini menjadi salah satu target Inter untuk memperkuat lini serang, meski keluarganya adalah pendukung rival sekota mereka, AC Milan. Jonathan Tah telah berkembang menjadi salah satu bek yang paling diapresiasi di sepak bola Eropa, apalagi Bundesliga, terutama setelah ia juara bersama Bayer Leverkusen. Selama 9 tahun bermain di Die Warsaw, ia telah menjadi favorit penggemar dan mendapatkan ban kapten. Namun kepergiannya pada musim panas mendatang tidak bisa dielakkan. Tah dianggap memenuhi semua kriteria untuk tipe pemain yang ingin direkrut Presiden Inter BP Marotta. Selain itu, ia bisa datang secara gratis. Ia juga memiliki angka permintaan gaji yang terjangkau sekitar 4 hingga 5 juta euro per musim. Satu-satunya PR Inter adalah mengalahkan persaingan dengan Bayer Leverkusen, Barcelona, dan beberapa tim Liga Inggris yang tidak disebutkan namanya. Jelas itu sangat sulit. Inter telah membuka pembicaraan awal dengan Jonathan David yang akan meninggalkan Lille secara gratis pada bulan Juni tahun depan. Juara bertahan Serie A sedang mempersiapkan perombakan besar-besaran di lini serang untuk musim 2025-2026. Mengingat Marko Arnautovic maupun Joaquin Correa tidak diharapkan akan ditawari kontrak baru yang akan meninggalkan Stadio Meazza pada bulan Juni. Sumber ini juga menyampaikan bahwa membuka pembicaraan dengan David yang akan memiliki gaji dan biaya komisi yang tinggi mungkin merupakan cara untuk mempersiapkan kemungkinan hengkangnya Thuram di musim panas nanti. Thuram bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer pada 2023 dan kemungkinan penjualan senilai 85 juta euro akan memungkinkan Inter memperoleh keuntungan modal yang besar. Marco Sonterio, jurnalis utama Satu Web, mengatakan bahwa Paris Saint-Germain tengah memantau situasi perkembangan Thuram di Inter dan tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali mencoba mendatangkan si pemain pada musim panas mendatang. Simone Inzaghi dianugerahi penghargaan Manlio Scopigno sebagai pelatih terbaik Serie A tahun 2023-2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada sang pelatih karena dia menonjol karena sportivitasnya, persiapannya, kelasnya, perilakunya di depan media, dan kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan timnya. Dia memadukan keterampilan profesional dengan kualitas manusiawi dan olahraganya. Semua sifat ini telah membentuk karakter Manlio Scopigno. Manlio Scopigno sendiri adalah pelatih yang membawa Cagliari meraih Scudetto pada tahun 1970 dan telah menjadikannya panutan bagi para pelatih Italia sejak saat itu.